Angin adalah angin yang lemah, beriak antara langit dan bumi, seolah-olah dipandu oleh semacam kekuatan, dengan santai berkumpul menjadi pusaran. Yansa merasakan keanehan di sekitarnya, tetapi dia tidak memastikan trik apa yang digunakan pihak lain, tetapi merasa bahwa angin di sekelilingnya sedikit halus. Bodoh. Dengan satu langkah, itu terlontar seperti bola meriam. Jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh. Bahkan kurang dari 100 langkah. Yansa tidak tahu mengapa seseorang tidak berani melancarkan serangan mendadak pada jarak sedekat itu. Perangkap yang dia pasang sebelumnya tidak berfungsi sama sekali. Tapi itu tidak masalah. Jebakannya tidak berguna, dan lawan kehilangan kesempatan untuk menyerang lebih dulu, yang konsisten dengan tujuan efek jebakannya. Jarak sesingkat itu tentu saja untuk merebut keunggulan. Selama jarak kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, langkah ini cukup untuk menentukan hasil dan menentukan hidup dan mati. Dengan pukulan, suara tumpul meledak. Pukulan ini hanyalah gelombang serangan pertama. Setelah tinju, beberapa taji tulang yang dipadatkan dengan hati-hati langsung ke Feng Tianxing, mencegah lawan melakukan serangan balik, sambil berbalik dan menendang langsung. Serangkaian gerakan combo yang indah dan kecil namun mematikan berlaku di sebagian besar medan perang. Sayangnya, kali ini dia menghadapi lawan yang salah. Feng Tianxing tetap tidak bergerak. Gerakan mengangkat telapak tangannya sama seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan. Seolah menyerang di depannya bukanlah lawan, melainkan lalat yang menyebalkan. Setelah Yansa menendang, dia langsung merasa tidak enak, dan dengan cepat mundur. Apa identitasmu? Setelah mundur dengan tajam, Yansa tidak melihat Feng Tianxing mengejarnya. Jadi Yansa berhenti dengan ragu dan mengajukan pertanyaan. Sayang sekali pertanyaannya tidak akan dijawab. Feng Tianxing mengangkat telapak tangannya, matanya menjadi lebih tajam. Atas nama Raja Iblisku, perintahkan angin dunia. Dengan cara ini, darah kotor di tubuhmu tidak akan bisa mengotori tanganku. Angin sepoi-sepoi yang berkumpul sebelumnya tiba-tiba meledak. Sun Feng, Gang Feng. Sun Feng, yang sebanding dengan seorang prajurit dewa, meraung. Tetapi Yansa tidak memperhatikan, dan ekornya yang tebal dipotong. Pada saat ini, Yansa tidak memiliki kesempatan untuk berpikir, dan keinginannya untuk bertahan hidup memaksanya untuk berlari menuju tempat yang anginnya paling lemah. Kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Itulah kekuatan Dao Agung. Klan iblis di depannya pasti memiliki lebih dari kekuatan yang ditunjukkannya. Untuk mengendalikan Dao, klan iblis seperti itu hanya dapat dilahirkan di klan iblis besar, dan hanya klan iblis besar yang dapat meninggalkan pengalaman mengendalikan Dao. Dan mereka tidak lebih dari sekelompok ular lokal yang kuat. Menghadapi iblis yang mengendalikan kekuatan Dao, mereka hanya bisa melarikan diri. Yansa berbalik dan melarikan diri. Langkah ini bisa dikatakan telah mematahkan preseden lajang sebelum pertempuran. Salah satu iblis. Jika mereka melarikan diri dalam pertempuran 1 lawan 1, akan ditolak oleh semua iblis dan reputasi mereka akan hancur. Dalam pertempuran para iblis, hanya ada 3 hasil, kemenangan, kematian, dan seri. Tidak ada jalan keluar yang diizinkan. Dengan lambaian tangan Feng Tianxing, beberapa Sun Feng melintasi jarak lebih dari 100 meter dan mengenai leher Yansa dengan akurat, memenggal kepalanya. Setelah itu, Feng Tianxing meletakkan tangannya di belakang dan mengambil Sun Feng yang dipenuhi langit. Keheningan adalah keheningan yang mematikan dari kedua pasukan. Pembantaian sepihak seperti itu mematahkan preseden, dan itu terjadi pada anggota terkuat tentara Songyi, dan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan moral mereka. Feng Tianxing batuk ringan, dengan tatapan antisipasi di matanya. Bagaimana kalau beberapa dari kalian di sana juga datang untuk bergerak? Jangan khawatir, aku bisa menekan kekuatanku kerana yang mirip dengan milikmu. Jika menurutmu itu masih belum cukup, aku tidak perlu menggunakan kekuatan jalan. Bagaimana kalau membiarkan kita mengadakan konfrontasi berdarah antara setan dan setan? Jangan khawatir. Aku bersumpah demi kehormatan para iblis. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Dengan begitu banyak konsesi, cukup untuk menekan kekuatan, tetapi juga melepaskan kekuatan dengan cara yang hebat. Bahkan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1 sebelum pertarungan, hanya sedikit orang yang mengambil inisiatif untuk membuat permintaan yang keterlaluan. Ini karena takut lawan tidak akan bertarung dengannya, bukan? Untuk sementara, ketiga iblis yang menyaksikan pertempuran di pasukan Songyi berdiskusi sebentar, lalu menyangkal kemungkinan untuk terus berperang. Salah satu iblis membubung ke langit, dan membungkuk pada Feng Tianxing dari kejauhan. Aku tidak tahu bagaimana menyebutnya. Feng Xing, yang mulia Feng Xing berarti membuat saya kagum. Tetapi kekuatan kita rendah hati, tidak cukup untuk dibandingkan dengan yang mulia Feng Xing. Bagaimana menurut Anda? Ketika kita kembali, kita akan menyampaikan berita itu kepada yang mulia Songyi. Dan Komandan Songyi secara pribadi akan mengatur yang kuat dan... Bagaimana Anda tarif? Feng Tianxing tersenyum. Tidak apa-apa, setelah 3 hari, aku akan pergi ke kamp Songyi untuk melihat apakah Songyi memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi satu sisi. 3 hari.
Segera setelah waktu ini keluar, para iblis yang hadir mulai menghitung bahwa dengan kecepatan pasukan, mereka pasti tidak dapat mencapai ke Ma Songyi dalam 3 hari. Dengan kata lain, Feng Tianxing ingin mengambil risiko sendirian. Namun, adegan membobol pasukan musuh saja membuat iblis dari kedua pasukan itu menantikannya. Setan itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Apakah kamu masih perlu kembali untuk melaporkan berita?" Feng Tianxing melambaikan tangannya dengan santai. "Aku akan berangkat dalam 3 hari, dan kamu bisa melakukan sisanya sesukamu." Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing berbalik dan berjalan kembali ke kemah. Dan pasukan iblis lawan langsung bangkit dari benteng dan mulai mundur. Baru pada saat inilah sorakan yang menggetarkan bumi mengguncang pasukan Ming Guangwu. Ming Guangwu memimpin sekelompok iblis untuk menemuinya, dan memegang Feng Tianxing dengan tangannya sendiri, dengan ekspresi emosi di wajahnya. "Terima kasih." 3 kata Ming Guangwu secara alami tidak hanya mengungkapkan rasa terima kasih atas masalah saat ini, tetapi juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Feng Tianxing karena telah membantunya memindahkan umat manusia keluar dari alam rahasia. Ming Guangwu selalu mengingat hal ini, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih secara langsung. Dengan kesempatan ini sekarang, Ming Guangwu cukup tulus, matanya penuh rasa terima kasih kepada Feng Tianxing. Feng Tianxing sedikit mengangguk. "Jangan terlalu antusias, pasukanku harus ada di sini, dan aku harus mengandalkan mereka untuk memberikan jalan bagiku untuk bergegas ke garis musuh." Begitu Ming Guangwu memutar matanya, dia langsung mengerti, dan berkata dengan cepat, "Oke, aku akan memberimu sumber daya yang cukup untuk tentara. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu." Feng Tianxing mendapatkan kembali cakarnya yang tajam dari tangan Ming Guangwu, dan diam-diam mentransmisikan suaranya. "Kamu dan aku milik ras manusia dan ras iblis sekarang, jadi kita tidak boleh terlalu dekat." Ming Guangwu merasa sedikit tersesat di hatinya, tapi dia tidak keberatan. Candi berjalan lurus ke depan. "Benar saja. Itu adalah kekuatan orang yang kuat. Bagaimana kalau kamu berani mengundang seniormu untuk minum bersama? Rasakan keperkasaan dan kesombonganmu." Feng Tianxing tersenyum dan mengangguk. "Kamu adalah klan iblis pertama yang berani menantangku. Aku mengagumi keberanianmu. Kamu bisa minum dan bersenang-senang denganku." Candi bersorak gembira, dan dengan cepat memerintahkan setan di sekitarnya untuk turun untuk membuat pengaturan, dan menunggu Feng Tianxing menyelesaikan masalah sepele dan pergi ke pertemuan. Feng Tianxing meninggalkan kamp seperti yang dia katakan, dan kembali bergabung dengan anak buahnya. Candi yang sedang mempersiapkan jamuan tiba-tiba menjadi sosok yang dibicarakan para iblis.